Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam channel Literat, channelnya orang yang mau melek. Masih pada tema 1, subtema 1 dengan muatan pelajaran IPA. Kali ini kita akan membahas tentang organ gerak manusia dan hewan. Tapi sebelumnya, harap klik subscribe, like, dan bunyikan lonceng agar proses belajar kita bisa tetap berlanjut. Anak-anakku, kita flashback dulu untuk membangkitkan kembali ingatan kita tentang ciri-ciri makhluk hidup. Seperti yang telah kita pelajari sebelumnya, bahwa ciri-ciri makhluk hidup itu diantaranya satu, memerlukan suhu tertentu. Misalnya ikan. Ikan bisa hidup di air, tapi tidak di semua jenis air. Ketika ikan dimasukkan ke dalam air mendidih, tentu saja akan mati karena suhunya tidak sesuai dengan lingkungan hidup ikan. Ciri selanjutnya adalah memerlukan makanan dan minum. Cukup jelas karena makan dan minum adalah sumber utama bagi energi makhluk hidup itu sendiri. Selanjutnya memerlukan udara untuk bernapas. Tumbuh menjadi besar, dalam hal ini tidak terus-menerus tumbuh besar karena ada batas tertentu, batas normal dari setiap makhluk hidup. Misalnya ada seorang anak yang ketika kelas 5, berat badannya sudah 90 kg dengan tinggi 150 cm. Setelah ke SMA, dia tingginya sudah 175 cm. Maka ketika usia 50 atau 60, dia tidak mungkin tingginya lebih dari 200 cm karena ada batas-batas normal, ada batas tertentu. Itulah sebabnya dikatakan tumbuh menjadi besar sampai ukuran tertentu. Ciri makhluk hidup selanjutnya adalah peka terhadap rangsang, berkembang biak, dan bergerak. Kali ini kita akan membahas lebih lanjut tentang gerak. Tentunya banyak di antara kalian yang sering mendengar istilah gerak. Gerak biasa, gerak motorik, gerak refleks, dan istilah-istilah lainnya yang dipadankan dengan kata-kata gerak atau gerakan. Tapi sebelum kita lanjutkan, tolong klik subscribe, like, dan bunyikan lonceng. Isi pula kolom komentar sebagai bahan masukan bagi channel ini agar bisa terus eksis dan hadir di tengah kita semua. Lalu, apakah bergerak itu? Mengapa makhluk hidup bergerak? Oke, kita lanjutkan. Bergerak artinya berpindah tempat atau berubah posisi tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai tubuhnya. Rangsangan itu sendiri ada yang berasal dari dalam tubuh itu sendiri, misalnya berupa keinginan atau desakan-desakan. Contohnya misalnya ketika kita kebelet pipis, maka kita akan berdiri dan lompat atau berlari mencari WC karena adanya dorongan dari dalam. Ada pula rangsangan yang berasal dari luar, misalnya ajakan. Ketika kita sedang duduk, teman kita mengajak, yuk kita berangkat, lalu kita bangkit dan berangkat. Nah, gerakan-gerakan itu ada yang karena rangsangan dari dalam dan ada juga yang berupa rangsangan dari luar. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak. Organ gerak itulah yang membuat manusia atau hewan bisa berlari, berjalan, dan melakukan gerakan-gerakan lainnya. Organ gerak pada manusia dan hewan terdiri atas dua macam.
Yang pertama, organ gerak aktif, yaitu organ gerak utama yang menggerakkan bagian tubuh tertentu atau seluruh bagian tubuh. Organ gerak aktif dalam hal ini adalah otot. Organ gerak yang lainnya adalah organ gerak pasif, yaitu organ pendukung terjadinya gerakan. Organ gerak pasif adalah tulang. Mengapa otot yang melekat pada tulang itu dapat menggerakkan tulang? Bukan tulang yang keras yang mengajak otot untuk bergerak. Otot memiliki senyawa yang membuat tulang bergerak. Lebih lanjut nanti akan kita bahas dalam pertemuan berikutnya. Insya Allah pada video berikutnya kita akan membahas tentang otot dan tulang sebagai organ gerak. Demikian yang dapat Bapak sampaikan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Tetap belajar sepanjang hayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.